Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan website platform streaming Filmi. Nah, di sini kami memiliki 3 anggota kelompok yang nantinya akan menjelaskan project Filmi kami. Perkenalkan, saya Taufik Nurrahman, NIM 19513970911. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Taufik Nurrahman. Saya akan menjelaskan pada tahap perancangan dan desain. Di sini untuk perancangan saya menggunakan Memcycle dan untuk desain saya menggunakan Figma. Di sini pada Memcycle, kenapa saya memilih Memcycle? Karena di sini ada fiturnya, project dan webcam. Nah, ini yang saya butuhkan yaitu webcam. Nah, langsung saja untuk karena saya sudah membuat rancangan filmnya. Nah, ini merupakan rancangan dari kelompok kami yang telah didiskusikan. Nah, ini ada login pack, home pack, movie pack, register pack, login admin, home pack admin. Ini adalah rancangan dasar. Kita minimize dulu. Nah, ini adalah rancangan dasar pada filming website platform streaming. Kenapa saya menggunakan Memcycle? Karena kita bisa men-share ada teman kita dengan menggunakan link dan view. Nah, ini alasan saya menggunakan ini daripada menggambar. Nah, untuk login page-nya seperti ini. Nah, sebelumnya saya belum menjelaskan tentang fiturnya. Nah, di fiturnya ada mode untuk melihat desain kita dan add element, ada rectangle, solid button, outline button, link, dan masih banyak lagi. Dan untuk add frame-nya itu ada banyak pilihan, Windows, iPhone, Android, tablet, lain. Dan ini ada add connector seperti begini, add connector, tag, dan upload image, edit brand, icon, dan add link. Nah, ini tadi yang saya singgung tadi bisa di share dengan cara mengcopy yang tadi. Biasanya saya share ke teman saya dan teman saya bisa menambahkannya lewat sini. Nah, untuk login page-nya saya akan jelaskan ada navbar ya. Navbar sini kami di navbar berisi icon dan logo. Nah, akan ada untuk page-nya ada register user dan working. Ini nah, untuk itu selanjutnya ini merupakan loginnya, tampilan login, dan ini adalah foto tentang film. Nah, ada username, password. Nah, untuk mendapatkan username-nya kita bisa sign up terlebih dahulu lewat ini register pic. Nah, ini merupakan tampilannya dari register pic, dan ini adalah fotonya, foto film, Nah, kemudian sudah login kita bisa sign in lewat ini. Nah, ini adalah tampilan awal setelah login. Nah, ini ada home, BNG, account, logout. Nah, di dalam BNG ada action, komedi, dan horror. Nah, di navbar sini pada homepage ada sorting dan bar. Nah, untuk tampilannya, tampilan pemilihan filmnya ada foto dan nama dan tahun. Dan untuk movie pick, untuk halaman menontonnya, ini ada tempat untuk menonton, dan ini deskripsi filmnya, judul, genre, country, tahun, dan sinopsis. Nah, ini untuk login admin. Nah, login by admin kurang lebih tampilannya seperti ini. Login by admin, username, password, login, dan kita akan hubungkan ke sini kalau sudah login. Nah, seperti ini homepage adminnya, hampir sama seperti homepage user, tapi di sini ada tambah record, update, dan delete. Nah, ini adalah rancangan dasar sebelum kita membuat desainnya. Nah, kemudian sudah kita membuat rancangan ini, kita desain menggunakan dengan Figma. Nah, ini adalah desain dari rancangan ini. Kita buka aja. Nah, ini adalah desain yang sudah saya gunakan dari rancangan tadi. Nah, login page-nya begini, hampir sama dengan rancangan. Ini pada login page, di sini ada navbarnya, filmi, ikon yang kita sudah saya diedit oleh Apit untuk logonya. Ini adalah ada nama filmnya
Dan ini untuk login page-nya ada register user, enjoy watching. Ini foto-foto filmnya seperti ini, dan ini ada filmi, username, password, member me, sign in up, login by admin. Kalau maunya kita sign up, tampilannya seperti ini. Untuk registernya tampilannya seperti ini. Already have account, untuk kembali ke sini kalau sudah mempunyai akun. Dan ini ada username, email, password, dan password. Untuk mendapatkan username-nya kita bisa login. Nah, sudah login dan passwordnya sudah disesuaikan, kita bisa otomatis nanti ke homepage ini. Nah, di homepage ini ada sidebar, pada navbar ada short, dropping, dan bar. Nah, tampilannya seperti ini untuk filmnya. Nah, ini ada next page ke page selanjutnya atau page sebelumnya. Nah, ini untuk page selanjutnya, dan ini adalah tampilannya. Di ini kalau kita klik genre, nah, ada pilihannya action, comedy, horror. Nah, ini ada yang tadi sudah saya jelaskan pada film. Nah, di ini usage-nya ada judul, genre, country, year, dan sinopsis. Dan ini adalah foto dari film itu. Nah, selanjutnya kita ke login by admin. Nah, login by admin tampilannya seperti ini, kurang lebih sama. Nah, ini untuk tambah record data pada admin page, hampir sama pada ini page user, homepage-nya user. Tapi di sini ada update delete-nya. Kalau ini ada page 2-nya. Kalau kita sudah ini ingin menambahkan record dan update, ini berikut tampilannya untuk update, otomatis ada karena kita sudah menambahkan duplicate dan mengupdate nya. Ini kita bisa menghapus dan menambahkan file kalau ingin mengganti. Nah, untuk tambah recordnya tampilannya kurang lebih seperti ini, ada title, thumbnail, genre. Nah, untuk delete hapus, makanya kami menggunakan awet untuk membatalkan kalau tidak ingin menghapus, dan oke untuk menghapus. Nah, ini bahkan saya bisa mendemokannya seperti ini, bagaimana alurnya pada website kami yang akan kita buat. Kita langsung gaskan saja. Nah, saya full screen terlebih dahulu biar enak. Nah, ini sudah full screen. Sebelumnya untuk username dan password ada bisa check in, kita check in terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini masuk ke halaman register. Kalau sudah punya akun, bisa awd akun untuk kembali mengetikkan username dan passwordnya di halaman homepage. Nah, sini saya akan mendaftarkan diri saya. Seperti ini, email address-nya taufik@gmail.com, untuk passwordnya sekian. Kemudian kita klik confirm. Nah, kita kembali ke homepage-nya dan tinggal mengetikkan username yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, seperti ini kita check in. Nah, ini sudah masuk pada homepage user. Nah, ini untuk melihat halaman kedua bisa klik ini atau next page. Nah, halaman kedua dan bisa kembali. Untuk menonton film kita bisa klik gambarnya atau tulisannya, kita coba untuk gambarnya. Nah, ini adalah tampilan untuk tampilan pada menonton film. Nah, kita di sini ini tadi yang sudah saya jelaskan, deskripsi dan sinopsis. Nah, ini untuk mengganti ini adalah bar, ada home, genre, Taufik, logout. Nah, ini Taufik ini merupakan username tadi yang sudah kita buat. Nah, berarti membuktikan bahwa pengguna sudah masuk pada web ini. Nah, ini untuk genre kita bisa klik. Nah, ini ada pilihannya action, comedy, horror. Nah, pada home kita bisa mengembalikannya pada homepage tadi. Dan ini untuk tombol logout. Nah, di sini setelah nonton film horror kita bisa coba nonton film komedi. Nah, sini komedi ada buat. Kalau kita bisa search film lewat sini juga bisa. Misalnya saya ingin Dunkirk. Nah, Dunkirk ini kita tinggal search. Nah, ini adalah filmnya yang sudah kita search, otomatis akan muncul di sini. Nah, kita bisa logout lewat sini dan bisa kembali home lewat sini. Kita logout aja lewat sini untuk melihat halaman admin. Nah, ini sudah kembali ke adwal. Kita bisa kembali
melihat untuk login adminnya. Nah, ini untuk login adminnya. Ini adminnya Hafid, kita ketikkan saja Hafid dan passwordnya. Nah, ini kita check in. Nah, ini tampilan pada homepage admin. Ini bisa sama dari tadi, tapi bedanya ini update, delete, tambah record. Kalau kita punya ini update, nah begini tampilannya, dan back kembali. Nah, dan tambah record film juga bisa. Ini record film, tambah upload, dan ini delete nya. Nah, ini merupakan tampilan dari kami dari desain Figma. Lebihnya seperti ini. Nah, kita kembalikan. Nah, sekian dari saya. Nanti untuk codingannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Rizalilani, NIM 19513970007 dari Prodi D4 Manajemen Informatika 2019A. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari beberapa web yang sudah kelompok kami buat. Di sini kelompok kami membuat web platform streaming film online. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama, developer login, user register, user login, sama logout. Ini yang pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang developer login. Nah, contoh kodenya seperti ini. Kalau dilihat browsernya, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Ini di bagian atas ada logo sama ada title-nya. Terus di tengah ini ada login by admin, dan yang kita butuhkan adalah username sama password untuk sign in. Nah, untuk HTML-nya sendiri ini kita sudah menginput file CSS yaitu dengan nama developer_login. Dan di bagian top bar, di bagian atas tadi, sini terdapat logo film ini dengan format file PNG dan ada titlenya file.me. Ini dengan title file.me. Untuk kontennya sendiri, yang kita butuhkan adalah username sama password. Untuk passwordnya, di sini kelompok kami membuat password dengan minimal 8 digit. Jadi ada tombol sign in-nya. Nah, untuk CSS-nya sendiri, tampilannya seperti ini. Kita memakai font AliExpress. PHP-nya, di sini kita memakai sessions. Nah, session di sini itu berfungsi untuk mencegah user mengakses halaman-halaman tertentu yang sifatnya private. Jadi di PHP ini sudah tersambungkan dengan database PHP MyAdmin. Jadi yang bisa mengakses itu hanya yang ada di dalam database, user yang ada di dalam database. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas user register. Nah, sebelum mengakses platform streaming kami, itu diharuskan untuk register terlebih dahulu. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Di bagian covernya ada logo sama ada title-nya. Terus yang kita butuhkan di sini apa? Pertama username, email address, password sama konfirmasi password. Nah, di sini kita juga
memberi poster-poster agar terlihat menarik. Untuk kodenya, sini juga kita sudah menginput file CSS user register, dimana file CSS-nya seperti ini. Sama kayak yang tadi, font yang kita pilih adalah AliExpress. Ini untuk toppernya sama pakai logo Filmy dengan format file PNG, sama ada title-nya. Di kontainer ini tuh yang bagian sini tempat posternya. Jadi kita memakai ini Suicide Squad.jpg sama molinroad.jpg. Ini di bagian kiri dan ini di bagian kanan. Ini kita juga menambahkan kata-kata already have account, dan yang kita butuhkan adalah username, email, password, sama konfirmasi password. Dan mari kita coba caranya untuk registrasi. Kalau sudah kembali ke halaman login seperti ini, berarti registrasi sudah berhasil. Dan selanjutnya kita akan melihat file HTML-nya user login. Nah, sama kayak yang tadi, kita juga sudah menginputkan CSS-nya. Tampilannya seperti ini. Sama fontnya masih pakai AliExpress. Ini juga sama. Di bagian top bar ada logo sama title. Logo sama title. Ada poster-posternya juga agar terlihat menarik. Ini penempatan poster-poster. Terus di sini ada email sama password yang kita butuhkan. Untuk PHP-nya ini di sini kita juga memakai session sama kayak yang tadi, berguna untuk mencegah user mengakses halaman-halaman yang sifatnya private dan juga sudah langsung tersambung dengan database. Kita akan mencoba login dengan username yang sudah kita daftarkan tadi, Alvira, passwordnya. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, maka login sudah berhasil. Oh ya, sedikit cerita mengenai logo dari Filmy sendiri. Kita mengambil nama Filmy itu dari kata film berarti kita membuat sebuah platform streaming online untuk film, dan Mimi sendiri itu dari nama prodi kami, yaitu manajemen informatika. Nah, setelah login kita akan logout. Kalau sudah ada username kita di sini, maka artinya akun kita sudah masuk. Terus kalau kita logout,
ini nanti akan kembali ke halaman login. Kalau dilihat dari kodenya seperti ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks PHP untuk melanjutkan pada bagian register dan login. Nah, untuk indeks PHP sini sendiri benarnya pada homepage pada bagian user. Nah, seperti ini homepage usernya. Nah, kita pertama akan membuat loginnya terlebih dahulu, membuat session login, session start. Nah, ini untuk catatan loginnya, if is set session login, headernya kita lokasikan pada user login PHP. Nah, ini user login PHP. Nah, untuk menghubungkan koneksi database, saya membutuhkan koneksi PHP. Untuk menghubungkannya ada user login, user homepage. Nah, untuk query show data, kita harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu pada jumlah data berhalamannya. Kita kasih 12 jumlah data, count, query menggunakan bahasa SQL, platform, DB film untuk menampilkan DB filmnya apa saja. Nah, ini untuk menampilkan DB filmnya yang ada di sini yang menggunakan platform DB film. Nah, ada jumlah halaman, file, jumlah data. Nah, pada jumlah halaman, file, jumlah data. Nah, kita masukkan jumlah data ini, kemudian slash jumlah data per halaman 12. Nah, pada halaman aktifnya kita menggunakan set get halaman, lalu get halaman 1. Nah, awal data masukkan jumlah halaman per halaman ini, dan lalu halaman aktif ini, lalu jumlah data per halaman. Nah, untuk query-nya sendiri, untuk $film query kita menggunakan platform DB film, order by ID film agar bisa urut nanti sesuai dengan nomor, lalu tag limit, awal data, dan jumlah data per halaman. Nah, selanjutnya pada doctab HTML, saya di sini menggunakan ini seperti biasa pada doctab HTML, tampilan seperti metadata. Untuk titlenya sini untuk indeks filmi. Nah, ini filmi untuk title, lalu ini sudah default pada doctab HTML, lalu linknya ada icon. Untuk iconnya ini kita linkkan pada folder background logo, kemudian file icon PNG. Nah, ini icon PNG nya filenya. Nah, untuk ini ada 2 CSS yang menggunakan user list dan reset CSS. Nah, untuk selanjutnya untuk fontnya saya menggunakan font Awesom agar tulisannya lebih menarik dan lebih banyak tulisannya. Nah, untuk bagian body, ini bagian bodinya banyak pada indeks. Nah, untuk bagian body ini ada kelas top bar. Untuk menjelaskan ini top barnya ini. Nah, untuk top bar kita klik dulu top bar untuk pendesainan pada CSS nanti. Untuk div class, logo, kemudian lalu kita linkkan pada indeks PHP. Nah, indeks PHP ini untuk homepage, ada bagian backgroundnya, bagian logo. Dan di sini untuk tulisan ini menggunakan H3 agar tidak terlalu besar dan proporsional. Nah, ini ada function short yang saya akan jelaskan short ini untuk pendesainnya dulu menggunakan HTML akan menjadi seperti ini. Kita dikelaskan shortnya, nanti kita desain pada CSS, lalu form action user direct PHP dengan metode post. Nah, ini saya buka ini untuk shortnya. Nah, ini untuk menggunakan post. Nah, button submit snapshot password untuk buttonnya. Nah, ini untuk button ini agar kita di set. Nah, kayak ini. Nah, kemudian set keywordnya placeholder set movie. Nah, ini placeholder movie biar bisa ada tulisannya ini untuk memudahkan para pengguna. Ini berarti untuk mencari sebuah film. Nah, terus selanjutnya pada slide navbar di sini ada fastbar untuk button. Nah, ini kita bisa desain pada desain navbar nanti pada CSS. Nah, untuk listnya ada indeks PHP untuk menghubungkan home, kita linkkan pada indeks PHP. Genre kita kosongkan agar tidak kemana-mana, kita klik genre. Nah, untuk action kita linkkan pada user action. Nah,
untuk komedi kita linkkan ke genre komedi dan turunnya horror. Nah, untuk ini color RGBA, font backnya blood tebal, font size nya 18, session, username. Untuk menggunakan ini sebagai penanda bahwa pengguna sudah masuk pada homepage. Nah, untuk ini pada koneksi logout, kita arahkan koneksi logout agar bisa kembali ke login page. Nah, kita kembali ke index. Nah, di index nanti saya lanjutkan pada kontainer ini. Nah, di kontainer ini saya lupa untuk menjelaskan function setnya. Nah, ada function setnya. Di sini ada set menggunakan rumus if iset get $post search film search post keyword. Nah, kita di sini menggunakan koneksi PHP. Kita bisa buka koneksi PHP-nya. Nah, ini koneksi PHP-nya menggunakan function search dengan keyword, lalu query select form tag film where title film like ini persen menggunakan agar bisa di search menggunakan persen. Nah, ini select form tadi sudah salah jelaskan. Nah, untuk mengambilkan nilai asosiatif kami menggunakan return query. Nah, ini search saya buat dengan update untuk lebih mudah. Nah, untuk ketika ini ya udah ini kan sudah bisa, kalau bisa fungsinya searchnya bisa dicari. Kalau ini umpamanya tidak ada filmnya, kita bisa memasukkannya ke sini. Jika tidak ada, if MySQL activated. Ini kenapa MySQL karena MySQL terbaru versi terbaru daripada MySQL. Nah, arrow connect lalu false. Nah, ini penanda kalau salah. Lalu kemudian headernya, locationnya kita arahkan ke USR not found PHP. Ini USR not found PHP nya kita buka. Ini tadi sudah. Nah, ini titelnya cuma mengganti not found. Nah, ini kan tadi yang kita bahas. Nah, di sini ada kontainer. Nah, kontainer ini kita menjelaskan tentang JavaScript. Nah, ini menunjukkan menggunakan JavaScript untuk alert atau peringatan jika terjadi ketidakada dalam film. Nah, kita buka saja pada JavaScript CSR alert. Nah, ini pada elemen baru pertama content alert pada dokumen create element A dan tag alertnya ini untuk mencari, klik sini untuk kembali. Nah, ini untuk menyimpan tulisan pada elemen. Lalu ini simpan baru pada kontainer ini yang tadi ini kontainer kita simpan sini, dokumen get element class kontainer. Nah, untuk kontainernya kita masukkan lagi, panggil alertnya ini. Nah, untuk properti dasar style ada tulisannya ini. Agar bisa lebih bervariasi, kita menggunakan white, italic, dan ini tag dekorasinya kita kosongkan dan marginnya 15 px, dan kita diklik nanti ada pointernya seperti ini. Nah, nanti saya kasih tahu, dan alert set attribute kita hubungkan ke indeks PHP, kita klik sini untuk kembali. Nah, sini saya akan masukkan jika film tidak ada. Nah, tidak ada berarti film Assalamualaikum tidak ada. Kita bisa ngekliknya sini untuk, nah, ini bisa kembali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini sudah set. Nah, ini untuk kontainer ada film, ini film CSR maupun film. Nah, kita print saja untuk CS nya tadi. Nah, untuk kontainernya stylenya marginnya 64 px. Nah, ini kontainernya kita arahkan ke CSS, nantinya marginnya 64 auto px. Dan di sini kita menggunakan for each untuk membuat FM.
Yang pertama kita ketik film dan FM, lalu di flashnya kotak untuk pengelompokannya. Nah ini sini kita linkkan dengan menggunakan PHP, MySQL. Nah dengan cara USR film PHP. Nah ini USR film PHP kita linkkan ke sini, lalu judul filmnya dengan menggunakan SQL, lalu FM. Nah ini yang tadi sudah kita buat FM-nya film. Nah terus judul film, lalu tone film, ini tone filmnya, genre film dan tuhnya. Nah untuk image-nya, fotonya juga sama seperti FM-nya juga tone film. Nah, kalau judul film, tone film, ini sama persis, harus sama persis pada database agar tidak error saat pemanggilannya. Nah ini saya akan tunjukkan pada film, salah satu film. Nah ini ada monster. Nah itu seperti ini untuk tambahannya nanti. Nah ini tone filmnya otomatis dinamai oleh database-nya. Nah ini ada tone film otomatis untuk nilainya, namanya. Nah ini adalah contohnya tadi yang saya jelaskan. Nah ini untuk tone filmnya yang image-nya. Nah ya seperti ini, genrenya ada horror, country, year, synopsis-nya ini. Nah jangan lupa untuk for and for each. Nah ini adalah tanda panah menurun yang di bawah tadi. Nah kita kembali ke home. Nah ini home, ini saya menjelaskan bagian ini. Nah tanda panah menurun ada bagian ini, halaman aktif lebih dari satu, menggunakan dari if halaman aktif lebih dari satu, kita hubungkan pada halaman, kemudian halaman aktifnya kita kurangi satu. Nah untuk kita mengurangi lebih dari satu, terus div-nya kita kotak, tapi stylenya line height 30 px. Nah dana 30 px, konsepnya 20 px dan laku menggunakan dan laku. Dan jangan lupa untuk div kurung dan kurung juga pada link. Nah jika LC, nah juga tadi ini di if, lalu ini else. Untuk ini kotaknya sama, link height-nya font size 20 px. Ini untuk ini satunya, dan jangan lupa untuk if. Nah untuk menambahkan halaman ini tadi ya. Nah ini untuk halaman ini yang satu, berarti kita ada halaman satu. Nah VP4 I-nya sama dengan satu, tambah halaman, terus I++, lalu PHP if halaman aktif, dan ini untuk menghubungkan pada halaman. Nah ini untuk stylenya border 3px solid. Nah ini 3px solidnya, RGBA kuning. Nah ini kuning. Nah kenapa kuning? Karena ini berada pada halamannya, biar bisa menandai bahwa kita berada di homepage yang pertama. Nah selanjutnya pada ini kedua, ini juga sama untuk misalnya ini. Nah untuk tanda panah tambah, ini ada tanda panah tambah PHP if halaman aktif sama seperti ini. Ini bedanya, ini tuh jumlah dan ini min. Nah itu adalah desainan dari ini, bisa saya klik. Nah ini untuk klik halaman 2, dan ini juga bisa kembali menggunakan ini untuk mengurangi satu halaman. Nah ini index sudah saya jelaskan, dan US not one beda, dan generation ini juga sama, kemungkinan besar sama. Yang beda cuma ini untuk action, untuk pencarian action pada database. Nah untuk ini sama juga, dan detailnya juga berbeda untuk action, dan ini mungkin detailnya juga komedi, ini tambah horror. Nah untuk ini juga sama, juga saya jelaskan pada indeks semua. Ini juga sama, webnya ini semuanya sama pada komedi. Nah ini sama, jangan lupa and for each. Dan ini juga dapat sih untuk navbarnya tadi. Nah untuk navbar ini tadi ini navbar yang saya jelaskan. Untuk navbar ini ada button, untuk navbarnya ini kita klik. Nah dan navbar button dan listnya. Nah ini ada list. Nah listnya ini banyak, dan list dan display kita nonkan, dan klik event
untuk linknya style displaynya none dan linknya displaynya blok. Lalu untuk mengotak ini bloknya, lalu LC linknya displaynya kita kasih none juga. Jawaban kedua ini untuk gini. Nah ini jawaban kedua sama blok, menggunakan blok, terus ini kita nonkan. Nah ini sudah sama event, nah sama. Dan untuk horror juga sama, setelah fungsi sama. Nah ini yang beda, ini kita setkan ke horror pada database. Nah ini untuk titlenya juga horror. Nah kita juga sama, ini logout untuk mengembalikan ke logout kalau ingin. Nah ini sekian dari saya untuk menjelaskan pada homepage user. Nah untuk selanjutnya akan dijelaskan pada HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Ahmad Fauzan, NIM 1995 1317027. Saya dari Prodi D4 Manajemen Informatika. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kode program dan juga web browser yang sudah kelompok kami buat. Di sini saya membuat bagian developernya. Bisa dilihat dari sini, mulai dari sini. Mungkin kita mulai pada developer list terlebih dahulu ya. Oh ya, sebelumnya kita akan masuk dulu ada localhost-nya. Oke. Nah, ini adalah tampilan utama. Kita akan login by admin. Di sini adminnya itu saya buat saya sendiri. Oke, pada tabel admin. Nah, di sini cuma ada satu ya, HP. Kita akan masuk 3. Coba kalau salah dulu aja ya, 3 2 1. Itu akan error. Harus benar. Oke, 1 2 3. Ya maaf. Oke. Ini adalah tampilannya. Di sini terdapat fitur untuk tambah record, ada update dan delete. Lalu ini untuk searching movie-nya, dan di sini ada navbar yang basic home, genre. Di sini ada 3. Ini nama usernya yang sedang login, dan ini adalah tombol atau fitur untuk logout. Oke. Jadi pada list ini, di sini tuh on update ya. Jadi ketika kita tambahkan, itu yang tampil adalah yang terbaru. Karena di sini pada developer list itu kita sudah buat ini data per halamannya itu kita 12 dengan jumlah datanya itu pakai ini. Dia diambil dari TB film. Lalu untuk jumlah halamannya pembagiannya seperti ini, dari 12 itu akan dibagi oleh jumlah data per halaman. Jumlah data yang ada itu akan dibagi oleh jumlah data per halaman. Lalu untuk halaman aktifnya itu kita pakai Kita pakai method get. Setelah itu awal datanya untuk rumusnya kita pakai seperti ini. Oke, ini adalah query. Kita pakai select from TB film order by ID film descending, lalu limitnya awal data, koma jumlah data per halaman. Oke. Ini seperti ini. Oke, sebelumnya di sini saya tidak ada rumus query karena kita sudah membuatnya menjadi kita sudah buatnya di koneksi.php supaya reusable. Jadi supaya kita nantinya per halaman kita tidak perlu menuliskan query yang sama atau rumus yang sama. Jadi di sini rumus query-nya adalah ini. Pakai function query, lalu kita panggil global connection karena berada pada tempat yang berbeda. Nah, itu di sini saya masukkan array-nya itu di dalam box dulu, di dalam array lagi. Jadi ini ada array-nya di dalam array. Setelah itu ini kita pakai array asosiatif supaya manggilnya tuh mudah, tidak mengingat itu adalah nomor array keberapa. Oke. Jadi seperti ini ya. Di sini untuk fitur tambah kita sudah link relkan ke developer upload.php dengan nama tambah, dan ini adalah
rumusnya. Mana rumusnya? Oh, button terlebih dahulu, saya lupa. Di sini berarti kita akan balik ke developer upload terlebih dahulu. Developer upload. Oke, ini. Dan ini sudah sambungkan juga pada kondisi.php. Nah, ini saya membuat di sini. Sini buttonnya upload, name-nya upload. Oke, jadi ketika uploadnya dipencet atau ditekan atau kita enter, itu akan masuk pada pengkondisian pada seperti ini. Oke, sebelumnya saya akan pindahkan pada function tambah. Maaf, ini di sini adalah tambah data. Kita buat variabel baru data di sini. Lalu kita panggil global connection dan kita ambil data dulu. Di sini saya pakai str to upper itu supaya tulisannya besar semua nanti waktu dikeluarkan. Lalu kita pakai HTML special charge itu supaya tidak ada user jahat yang memasukkan sebuah script. Jadi akan terbacanya tetap string meskipun di HTML itu sendiri. Oke. Sini untuk sinopsis kita pakai str to lower supaya lebih mudah. Oke, ini ketika sudah diambil, kita jalankan fungsi ini. Sebelumnya saya sudah buat upload thumb film sama upload movie film. Di sini jadi ketika ini kan kita buat variabel baru untuk thumb film ya. Thumb film lalu kita akan jalankan fungsi upload thumb dan upload movie. Ini fungsi ini hampir sama, cuma beda sedikit saja. Jadi nanti ketika if ininya bukan merupakan thumb film, if ketika ini bukan tanda seru ini, kita akan kembalikannya salah. Lalu ketika bukan movie film, ini juga akan kembalikan salah. Lalu untuk query-nya kita pakai ini insert into tb film, value-nya kosong karena di awalan itu auto increment. Lalu judul filmnya ini urut-urutan seperti yang pada di PHP admin. Lalu kita akan masukkan query-nya di sini, MySQL query. Kita jangan lupa parameternya ada dua. Pertama itu $connection dan $query-nya terlebih dahulu. Di awal di sini saya sudah buat global connection. Oke, di sini kan kita jalankan upload thumb ya. Oke, kita akan masuk ke sini. Oke, pertama kita upload thumb terlebih dahulu. Pada upload thumb itu kita pakainya files. Karena di sini maka dari itu di sini tuh kita pakai ini. And type-nya itu multipart atau form data. Di sini tuh untuk mengambil file berupa foto dan juga video maupun audio. Oke, jadi di sini saya buat variabelnya di dalam files itu nanti ketika suatu foto kita fardam atau suatu video kita fardam itu akan berisi array tersendiri untuk nama gambar, ukuran gambar, TMP gambar, tempat mulanya gambarnya itu di mana, dan ini error. Oke, jadi di sini ada dua parameter ya. Jadi as file thumb film itu dan nama, terus thumb film size kan karena di sini kenapa kok thumb file film karena di sini saya memberi namanya itu ini judul film lalu thumb film. Nah, jadi kita dari thumb film ini tuh ada array tersendiri. Jadi kita ambil setiap data yang ada di situ. Lalu setelah sudah ambil data kita cek terlebih dahulu. Di sini sudah saya buat catatan kalau error itu angkanya 4, data tidak ada, bukan gambar yang diupload. Kita akan munculkan script pilih gambar terlebih dahulu. Lalu kita kembalikan salah sehingga kita akan mengulang lagi. Lalu di sini kita buat format untuk gambarnya. Di sini saya kasihnya JPG, JPEG, PNG, GIF. Ini biasanya kalau di web browser itu pakai yang ini. Oke. Lalu pada format gambar kita pakai fungsi explode. Karena di fungsi explode itu bisa memisahkan atau memecahkan string tiap tanda baca. Biasanya kan kalau string itu ada titiknya, ada koma. Nah, itu akan dipecah dan dibuatkan array tiap-tiap itu. Di sini kan nama gambarnya sudah dipecah. Misal nama gambarnya SpongeBob.SquarePants. Nah, itu akan menjadi dua array. Jadi SpongeBob.SquarePants. Nah, karena di sini format itu ada di belakang. Itu makanya kita pecah-pecah terlebih dahulu. Setelah itu dari sini itu kita akan ambil n format gambar. Jadi yang paling elemen terakhir dari sebuah array tersebut kita akan ambil lalu kita pakai ini
cek apakah ekstensi gambar yang diupload itu sudah sama dengan yang kita set di sini. Kita set sini. Jadi ini nilai pertama itu format gambarnya yang kita akan upload, dan di sini tuh pengecekannya. Oke, setelah itu kita alert. Misal yang Anda upload bukan gambar, apabila ekstensi atau format gambarnya itu bukan JPEG atau JPEG atau PNG atau JPEG. Oke, setelah itu kita akan memasuk rank minimal dan maksimal untuk ini filmnya pada thumbnailnya. Pada di sini saya memberikan maksimal itu 2 MB. Kalau nggak salah itu ukurannya 600 kali 800 pixelnya. Oke. Jadi apabila lolos persyaratan, maka kita akan generate nama baru terlebih dahulu supaya ketika ada gambar yang masuk dan gambarnya sama itu tidak mempengaruhi gambar yang sebelumnya diupload. Oke. Jadi di sini kita pakai unique ID, ini PHP special karakter ya. Lalu setelah itu kita berikan tambahan titik dan format gambar. Lalu setelah itu kita pakai move upload file di mana isinya itu di mana fungsinya itu untuk memindahkan gambar ke tempat baru atau mengcopy gambar ke tempat baru. Jadi ini isinya tuh tempat folder barunya, tempat folder lama di mana kita ngambil gambar, lalu ini folder baru di mana kita pindahkan, dan ini nama file barunya setelah kita generate ID dengan unique ID. Lalu kita ambilkan nama gambar. Ini untuk upload movie itu sama ya, cuma beda name-nya saja ini. Dan kita yang dirubah itu juga ini perbedaannya, cuma ukurannya saja. Untuk video di sini saya memberikan 15 detik maksimalnya karena 15 detik itu udah kurang lebih 4 MB. Jadi supaya tidak terlalu berat. Oke, kita akan coba dengan menambahkan record. Oke, misal di sini saya kan nggak hafal judulnya ya, saya ambil gambar terlebih dahulu saja. Oke, di sini pemrograman web oleh Pak Ari Kurniawan, project web. Di sini saya akan mengambilkan ini. Saya sudah minta teman saya Taufik untuk mengambil gambar. Misal ini ya, Aquaman. Oke, kita misal gini. Masukkan gambar. Open .jpg. Berarti di sini saya tulis Aquaman. Jadi misal saya beli action. Lalu masukkan videonya. Oke, mungkin untuk pengen tahu kita bisa cek terlebih dahulu di properties ini tuh ukurannya berapa. Nah, di sini 2,74 MB berarti bisa masuk. Kita cek ini tadi, kita masukkan yang ini. Kita cek. Wah, ini KB berarti lebih kecil lagi, berarti bisa aman. Oh, maaf, tadi kepencet. Oke, misal kita taruh tahun 2019 Meksiko. Ini misalan ya, saya soalnya nggak hafal. Filmnya bagus sekali, jadi tonton. Ini untuk sinopsisnya yang diisi, kita upload. Nah, di sini akan data berhasil ditambahkan. Kita bisa lihat. Nah, dia ada di paling depan sini, bukan di sini, bukan di halaman yang ke sini. Ini adalah uploadan yang pertama. Jadi data ini akan menampilkan secara on update. Oke. Terus misal kita bisa lihat tadi sinopsisnya. Ini, kita tadi tulisnya cuma segini karena biasanya saya mengambil dari Google. Ini tidak. Kita akan coba untuk menonton film ya. My father was a lighthouse keeper. Ini untuk My mother was a queen. But life has a way of bringing people together. Could unite our worlds one day. Picture. Oke. Nah, seperti itu. Lalu untuk kembali, kita bisa kembali dari sini. Oke, jadi seperti itu. Mungkin untuk penasaran untuk film lainnya atau ingin lihat terlebih dahulu ini. Di sini Aquaman ya baru saya tambahkan. Kita bisa lihat di TB Film. Oke. Ini record yang sudah dibuat ini. Ini yang pertama Avenger Endgame yang tadi, dan ini yang baru ditambahkan 17 Aquaman. Oke, seperti itu. Jadi ketika kita klik di sini, ini tuh juga bisa. Nah, ini sinopsisnya saya ambil dari Google. Ini banyak. Ini juga bisa di-play. Oke, seperti itu. Mungkin kita akan mencari film. Apa ya? Saya nggak tahu filmnya. Oh, misal onward. Saya nggak tahu. Kita tulis on saja. Lalu kita enter. Oh, di sini ternyata ada. Di sini juga ada yang anunya on.
Oke, nah pada tombol search itu saya membuatnya dengan ini. Saya akan pergi ke movie film tempat kita menonton tadi, developer movie film. Oke, di sini saya pindahkan ke sini. Oke, ini. Nah, search dan keyword. Di sini saya buatnya seperti itu. Untuk tombol search itu saya tuliskan seperti ini, name-nya keyword, dan untuk tombol buttonnya itu tipe submit, saya buat search. Jadi ketika tombol search ditekan, maka jalankan perintah function search dengan ini parameternya post keyword. Nah, di sini saya juga sudah buat jadikan satu. Di sini untuk koneksi itu karena agak susah, lumayan susah, saya buat bareng teman saya Topik. Di sini kita pakai function keyword seperti ini. Jadi ini tuh parameternya keyword. Nah, di sini query-nya. Kita langsung jalankan query karena search ini hampir tiap halaman ini memiliki seperti ini, jadinya reusable dan tidak kebanyakan menulis codingan di satu tempat, maka dipindahkan di sini aja. Lihat bintang from dari TB film, ketika judul filmnya like seperti ini. Di sini kita pakai fungsi ini, fungsi apa ya namanya, persen itu untuk mencari tulisan yang hampir sama depannya atau belakangnya. Nah, di sini tuh sebenarnya kalau like itu kurang enak sebenarnya kalau pakai ini, karena di sini tuh terdapat case sensitif. Case sensitif itu adalah, jadi misal judulnya itu ada huruf besarnya, misal O-nya besar, N-nya tuh kecil, onward, jadi di awal tuh besar. Itu ketika kita searching biasa, itu tidak akan muncul di layar. Nah, maka dari itu sebelumnya itu ketika saya upload itu, di sini saya pakai str to upper. Jadi semua tuh saya rubah terlebih dahulu jadi huruf besar. Jadi supaya tampilannya itu sama semua tulisannya. Jadi nggak ada huruf besar kecil. Nah, di sini tuh sebenarnya ada fungsi lagi yang lebih sebenarnya lebih efektif ya, namanya e-like. Nah, di situ tapi saya karena di sini saya sudah pakai seperti ini, saya sudah upgrade semua stringnya menjadi uppercase, maka e-like itu sudah tidak fungsinya sudah sama dengan like dan plus uppercase seperti ini. Jadinya saya pakai yang ini saja. Oke, jadi ketika ininya diklik itu kembalikan query ini. Oke, kembalikan ke query-nya. Oke, makanya ketika kita searching itu tulisannya itu tidak perlu full. Misal BR, lihat ya ada film apa di BR. Ini. Misal Z, ada nggak yang awalnya Z? Oh, nggak ada, berarti data yang Anda cari tidak ada. Jadi klik di sini untuk kembali atau klik di sini. Ini semua kembali. Nah, oke, kita kembali lagi. Oke, setelah itu kita mungkin bisa update di sini. Oh, salah. Ini Aquaman season 2 ternyata. Ya udah, kita update saja dengan klik update. Oke, filenya nggak usah ganti. Misal ini udah benar, cuma ingin ganti ininya doang. Atau mungkin ini salah. Argentina misal ya. Kita update. Berhasil diubah. Kita lihat. Nah, di sini akan tertampil Aquaman 2 2019. Oke. Setelah itu kita akan cek di sini. Di sini ternyata sudah berubah ya jadi Aquaman 2. Lalu ininya juga sudah tadi dari Meksiko menjadi Argentina. Oke, udah. Ini misal. Lalu saya akan jelaskan sedikit tentang update. Kita akan masuk pada developer update. Oke. Saya pindahkan ke sini nih, saya keluarkan supaya koneksinya tetap terbuka ya. Oke. Pada developer update itu kita ngambilnya data dari ini, present access-nya itu. Jadi ketika yang diklik, yang dikirimkan ke sini tuh bukan ID, bukan judul film, bukan film, bukan genre film, bukan movie film, itu kita akan ditolak atau dikembalikan lagi, atau kadang muncul 404 not found. Jadinya ketika di sini sudah saya kembalikan ke headernya, sudah kayak kasih ya, saya dikembalikan di developer list. Misal ya ada user jahat yang ingin merubah, tetapi tidak mungkin sih karena ini sudah diberikan session. Misal aja kita tuliskan ID secara manual pada link, karena ini kan get ya, get, jadi kan tertampil cuma ID saja, itu tidak akan bisa. Terus harus secara urut itu dituliskan seperti ini. Jadi ketika ada user jahat yang ingin mencoba merubah itu tidak akan bisa.
Pada fungsi update, lihat di sini itu sebelumnya ambil data dari URL ID film. Kita akan ambil data dari sini. Nah, di sini tadi kan saya sudah buat array ya, ada 2 array. Jadi sudah ada array di dalam array. Ketika kita ingin mengambil data, kita akan mengeluarkan array-nya terlebih dahulu yang utama. Jadi ada array 0 yang pertama, lalu ada satu array lagi di depannya. Jadi ini sudah saya keluarkan di sini, tidak perlu menulis lagi di sini. Pada update, saya akan besarkan sedikit. Oke, ini nilainya itu sudah saya ambilkan. Nah, kayak gini. Jadi di value-nya itu sudah saya tuliskan rumus PHP-nya untuk menampilkan dari select data yang ada di TB film ini. Jadinya semua akan tampil di sini. Saya akan tampilkan. Saya sudah tampilkan maksudnya. Nih. Nah, pada update ini, di sini ada tombol, ada button update. Oke, dan di sini rumusnya update. Apabila update-nya ditekan atau di enter, maka jalankan update. Apabila update bernilai 1 atau lebih dari 0, maka data berhasil diubah. Tetapi apabila data tidak else, apabila berbeda dari ketentuan yang di atas ini, berarti keluarkan tidak ada data yang dirubah dan tetap kembali ke developer list. Oke, pada update itu kita akan jalankan fungsi di sini. Sepertinya di bawah atau di atas ya, saya agak lupa. Ini registrasi, search, update. Nah, di sini update. Jadi parameternya itu kita buat variabel baru dengan data. Oke, supaya sedikit berbeda. Nih, jadi kita ambil ID film, lalu data kita ambil dulu. Lalu sama untuk judul film, genre film, country. Terus di sini karena misal kita ingin merubah gambar baru tuh ada seperti ini. Gambar baru dan gambar lama. Oke, kita buat variabel baru di sini. Nah, terus ini cek apakah user mengubah gambar baru atau tidak. Jadi semisal gambar itu tidak dirubah atau sama dengan, kan berarti 4 tidak ada gambar yang dimasukkan. Maka tomb film atau gambar yang akan ditampilkan tuh sama dengan old tomb, sama dengan gambar film yang tadi, yang sebelumnya. Kalau tidak, berarti kita jalankan fungsi ini lagi, kita jalankan fungsi upload gambar lagi. Sama, untuk film juga sama seperti ini. Apabila tidak ada gambar baru yang ditambahkan nilai 4, maka filmnya itu sama seperti ini. Oke, kalau enggak, jalankan ini. Lalu untuk query-nya, tetap kita isikan seperti ini. Karena set ini ketika ID-nya adalah sama dengan yang ini tadi, get ID filmnya. Oke, setelah itu kita masukkan rumusnya MySQL query untuk masuk ke query database. Kita jangan lupa masukkan variabel connect. Di sini sudah saya buatkan juga global connection. Oke, lalu setelah itu rumus query-nya ini dimasukkan ke sini. Setelah itu kembalikan nilainya. Apabila bernilai 1, berarti akan masuk pada rumus update lebih besar daripada 0 ini dan tertampil alert data berhasil diubah. Kalau tidak, berarti tidak ada data yang diubah. Oke, seperti tadi misal update lagi. Tapi males, itu udah benar. Ya udah, kita kembali aja. Tidak ada yang diubah. Seperti itu. Terus di sini ada delete ya, delete record. Saya kembalikan ke sini. Update-nya saya keluarkan, upload-nya juga saya keluarkan. Oke. Di sini saya sudah hubungkan juga require koneksi.php. Di sini koneksi.php. Lalu ambil data juga dari URL untuk penghapusan. Jadi ketika fungsi hapus dijalankan, ID filmnya ini kurang dari 0. Apabila hasilnya lebih besar daripada 0, akan tampil data berhasil dihapus. Tetapi kalau tidak, data gagal dihapus. Ini kita akan masuk pada rumus hapus. Oke, ini fungsi hapus. Ini penjalanan fungsinya. Di sini ID film sudah. Nah, ini query-nya. Untuk query database-nya itu adalah delete from tabelnya. Nah, tabelnya TB film where ID-nya sama dengan ID film. Lalu kita masukkan pada rumus sama global connection. Sudah saya buat variabelnya menjadi global di sini sehingga bisa diakses, lalu query. Lalu kita kembalikan lagi nilainya. Di sini sudah saya tulis keterangan apabila 1 itu benar, kalau main 1 itu salah. Oke, kita akan coba. Nah, ini Anda ingin menghapus data ini. Ketika saya klik OK, di sini saya pakai alert confirm ya, supaya kalau ketika kita kepencet kita bisa cancel, tidak langsung hapus.
Jadi misal ini kita bisa pencet OK. Nah, ini akan merefresh. Nah, ini akan hilang lagi. Udah hilang. Kalau kita di sini kan masih ada karena belum kita refresh. Maaf, saya dari Jawa jadi speaking English-nya little bit sekali. Oke. Nah, di sini saya hilang. Data sudah berhasil dihapus. Oke, sekarang berarti yang belum adalah fungsi dari ini. Genre. Di sini tuh ketika kita action. Nah, kita tuh akan menampilkan semuanya yang bergenre action. Entah itu action cuma genre action saja, atau action komedi, atau action horror, atau action komedi lagi. Misal di sini juga kita tampilkan yang komedi. Nah, di komedi juga sama. Kita tampilkan apa yang ada komedi, action komedi seperti ini. Misal horror juga. Nah, sama kan? Di sini ada yang action horror, ada cuma horror. Nah, untuk ketiga ini itu tuh rumus query-nya sama, hampir sama, cuma beda dikit. Oke, kita akan tunjukkan bedanya. Saya akan buka dua. Oke, action dan komedi ya. Pada genre action, ini tuh codingannya sama, kode programnya maksudnya, maaf. Untuk searchingnya juga sama karena kita pakai di koneksi.php supaya reusable. Lalu di sini pada query-nya saja yang berbeda untuk query show data. Jadi ketika query-nya show data, ini kita akan tampilkan genre film like yang ada string komedi. Jadi apapun itu yang ada komedi pasti akan ditampilkan. Entah di depannya ada tambahan atau tidak, entah di belakangnya ada tambahan atau tidak akan ditampilkan. Di sini kalau action berarti ini genrenya action seperti itu. Nah, sama dari meskipun dari query show data itu kita juga akan dapat searching karena ketika search itu kita akan dialihkan pada ini. Saya buatkan tempat lagi supaya lebih rapi di developer search. Di sini sama untuk query show datanya itu saya urutkan secara descending. Jadi logikanya seperti ini. Ketika show data itu saya tampilkan atau saya klik misal pada genre saya klik komedi, itu yang muncul tuh ini komedinya. Tetapi ketika kita tampilkan function search, kita akan dialihkan ke halaman baru, ke halaman ini, ke halaman developer search karena pada tempat search ini kan saya buatkan form karena harus pakai form. Nah, pada form itu actionnya itu saya berikan kepada ini developer search sehingga requestnya ini tuh langsung dimasukkan developer search dan kita akan diarahkan ke ini developer search-nya. Nah, apabila tidak ada seperti tadi data yang Anda temukan tidak ada, klik untuk kembali. Itu saya buatkan tempat lagi di dev.on.php supaya lebih bagus saja sih sebenarnya. Meskipun bisa langsung kita kasih alert bisa, tapi lebih bagus saja. Oke, seperti itu. Kita akan coba. Misal kita masuk sini kan sini sudah ini ya genre horror. Kita masuk di page ini. Kita coba searching on lagi onward. Karena saya hafalnya cuma ini ya. Ya udah, ini sudah. Lalu sepertinya untuk developer ini sudah semua. Oh ya, sedikit untuk navbar ini kita pakai JavaScript on click ya. Ini saya bisa bukain. Nah, untuk navbar ini kita pakai ini developer on click. Misal yang codingannya nggak terlalu banyak di move film, saya bukain dari sini aja. Nah, dari sini itu navbarnya kita akan masuk pada navbar. Nah, di sini maaf, ini top navbarnya sebentar. Oh, ini navbarnya. Pada navbar itu di sini kan ada ini. Saya berikan ID btn maksudnya. Nah, makanya lo sama UL-nya saya beri ID ini list. Jadi ketika ID ini diambil dari sini, mana? Tadi developer maaf JavaScript navbar. Kita ambil ini buat variabel baru dengan konstanta button karena tidak mungkin berubah karena kita kalau seperti itu kita pakai konstanta. Lalu dokumen get element by ID karena di situ saya buatnya ID. Nah, kita pakai rumus JavaScript di mana
ini list style display-nya, list UL-nya itu kita buat non terlebih dahulu. Right, baru button-nya kita beri event. Nah, dengan rumus event listener, klik, saya pilih event-nya ini, klik. Lalu saya buat event dengan ini list style display-nya. Apabila ketika display-nya itu non atau tidak ada, jadi cuma kelihatan hamburger icon-nya itu, maka ketika diklik akan munculan ke bawah. Kalau bukan berarti ketika tampilannya sudah blok, ketika diklik lagi itu akan non, akan hilang. Jadi contoh seperti ini. Klik. Oh. Nah, untuk drop down kedua di sini kan juga sama ya, ada gini. Itu rumusnya juga sama. Di sini di genrenya tuh juga saya kasih ini. Supaya tidak bingung ya. Jadi saya tulis 2 kali button list di sini. ULLI-nya ini, ID-nya itu list. Dengan ini ID-nya untuk LI kedua ini, atau yang kedua itu button seperti itu. Sama ini. Oke. Kalau ini sudah berarti apa ya? Oh, sudah berarti. Ya, kurang lebih kalau untuk yang developer itu seperti itu. Untuk desain awal itu sudah dibuat oleh teman saya terlebih dahulu pakai Whimsical dan Figma, maaf. Lalu di sini untuk desain awalnya sangat lucu ya. Jadinya saya tidak mau ini saya berikan contoh desain awalnya. Misal di sini ya, kita buat developer list. Ini untuk yang awalnya. Developer list ini HTML saya bukakan. Nah, ini jadi awalnya seperti ini. Makanya seperti itu sudah didesainkan oleh teman saya. Di sini ini contohnya saja. Ini waktu HTML. Lalu sama ya untuk CSS-nya. Untuk hampir semuanya pada developer ini link relnya sama. Di sini saya tetap memakai reset.css. Di sini saya pakai ini. Maaf, saya masukkan ke folder syntax ya untuk reset ini. Nah, di sini supaya kita bisa menggunakan web itu seluasnya ketika mendesain. Di sini punya Mayor Web ya. Saya masih sama untuk tugas kemarin juga saya pakai ini juga untuk risetnya. Jadi supaya kita tidak memakai bintang di atasnya. Lalu untuk saya belum menunjukkan responsifnya. Misal untuk responsif saya akan kembali dulu ke sini. Untuk lihat responsifnya kita akan lihat, kita coba ini. Nah, ini. Ketika responsifnya seperti ini. Sini tuh akan tampil seperti ini. Seperti itu. Ini juga ketika saya akan kembalikan dulu ke tampilan semula, kita klik film, lalu seperti ini. Misal kita setel ya, sambil kita lihat responsifnya. Nah, sama, jadi seperti ini nanti. Did you really just say that? Ini sinopsisnya di bawah. Nurturing genius. Seperti itu. He's our little prodigy. Miles isn't wired like other kids. Ininya juga ketika He's intelligent. hilang, tinggal icon saja. Bisa kita lihat ketika segini. Nah, ini baru muncul ketika white-nya tuh lebarnya segini, seperti itu. Oke, kurang lebih dari developer itu seperti itu. Oh iya, maaf untuk developer ininya. Kan tadi saya berikan not found. Nah, untuk not found itu saya hubungkan sama JavaScript ya. Oh ya, sebelumnya maaf, untuk alert seperti ini, JavaScript-nya itu saya taruh di bawahnya ya, bukan di atas. Jadi supaya dieksekusi terlebih dahulu. Maksudnya kita lihat dulu, diklik baru dieksekusi. Karena kalau kita taruh atas, ID-nya tuh nggak kebaca. Ini tuh klik yang mana? Jadi ini maaf, ini scriptnya untuk yang tadi navbar-nya. Jadi ini saya masukkan JS script sini, lalu yang navbar.js. Lalu untuk developer not found ini sama, saya buatkan di sini. Ini untuk isinya ya, lebih tepatnya pada isinya. Maaf, saya bukakan sini. Maaf, saya pindah saja. Di sini mana ya isinya? Oh, ini. Bukan, ini navbar, berarti bawahnya lagi. Nah, ini. Di div container ini saya masukkan JavaScript garis miring dev alert.js. Nah, di sini saya akan tunjukkan. Saya buat codingannya tuh di sini. Nah, di sini tuh juga pakai JavaScript. Di sini saya pakai
add elemen ya. Jadi create elemen A. Kita buat link rel baru A. Lalu kasih buat variabel baru constanta text alert, dokumen create text node. Lalu di sini saya memasukkan tulisannya data yang Anda cari tidak ada. Kalau nggak salah ada tambahannya tulisannya. Oh iya, ini ketutupan. Maaf. Di sini sudah. Saya lupa ngaturnya. Jadi kita lihat gini aja, wes. Simpan tulisan ke dalam elemen. Jadi kita pakai rumus parent and child ya. Jadi di sini alertnya ini sebagai parent, lalu dimasukkan append child text alert. Jadi text alert ini dimasukkan ke alert. Setelah itu kita select dulu wadahnya atau kontainernya. Di sini sudah saya buat ini kontainernya. Maaf, ini kontainernya di sini udah. Di sini kan karena kontainer cuma satu, maka gini. Karena di sini pakai get element by class name, berarti saya harus menambahkan ini tuh elemen keberapa. Karena pada ini tuh bukan mengembalikan ininya langsung. Saya lupa mengembalikan apa. Kalau nggak salah mengembalikan HTML class. Lalu setelah itu di dalam kontainer ini append child alert. Jadi alertnya itu dimasukkan ke kontainer. Setelah itu di sini saya berikan CSS, sedikit CSS supaya lebih berwarna, dan di sini saya masukkan ini atribut href supaya bisa saya link relkan. Jadi misal kita klik tadi dikembalikan ke developer list.php. Lalu untuk merubah icon di sini saya juga masukkan juga shortcut icon. Sini. Shortcut icon. Lalu di sini saya kasihkan logonya dengan ukuran kalau nggak salah 15 kali 15 kali 12-an kalau nggak salah. Karena kalau nggak kecil itu gambarnya tuh rusak, jelek. Oke, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Di sini saya juga memakai font awesome supaya ada ikonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hafid Ahmad Fauzan, pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.